Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Fasal fi bayanil a'yanin najasat. Masih membahas fasal menjelaskan benda-benda yang najis, biar kamu tahu nih mana yang najis, mana yang enggak najis. Sampai nanti upil kita bahas, tenang aja. Kita akan bahas satu persatu apa saja benda-benda yang najis. Kemarin najis ada berapa? 3. An-najasatu salasatun mughalladatun mukhaffafatun wa mutawasitatun. Najis yang berat, najis yang ringan, dan najis yang pertengahan. Najis yang berat contohnya apa kemarin? Anjing dan babi, juga keturunannya, keturunan anjing dan babi. Lah keturunan anjing babi namanya apa? Bisa macam-macam, tergantung kawinnya sama siapa gitu. Kalau kawin sama orang, jadi kawinnya sama siapa? Jadi semua yang kawin sama anjing sama babi keturunannya semuanya najis semua. Jadi nggak ada yang nggak najis. Nah, dikatakan kemarin hukum keturunan itu jatuh kepada yang paling rendah. Yang paling rendah. Maka ketika sesuatu itu jatuh pada yang paling rendah, maka dia terhitung bagiannya, hitungannya yang paling rendah gitu loh. Contohnya apa kemarin? Habib sama Syarifah, anaknya apa? Syarifah, Habib. Kalau Syarifah sama Ahwal, anaknya Ahwal. Dihitung yang paling rendah. Terus apalagi kemarin contohnya budak dengan orang bebas, anaknya budak. Itu yang paling rendah tuh. Terus di antara lagi termasuk pula apa? Hewan-hewan yang najis, termasuk keturunannya adalah hewan yang lahir antara hewan buruan darat yang liar yang boleh dimakan dagingnya dan hewan lain, maka wajib dengan sebab hewan tersebut, maka derajatnya hewan tersebut sama-sama tidak boleh dimakan. Haram hukumnya keturunannya disembelih oleh orang-orang yang lagi ihram, karena jadinya apa? Hewan yang haram diburu gitu loh. Hewan yang boleh diburu dan hewan yang nggak boleh diburu kawin, anaknya nggak boleh
diburu gitu loh. Yang nggak boleh berburu siapa itu? Orang yang berihram. Manusia yang kawin hasil dari orang kafir, ahli kitab sama orang majusi, jadinya apa? Majusi. Terus hewan yang lahir antara anjing dan kambing. Ada anjing kawin sama kambing, jadinya apa? Anjing. Begitupun hewan yang lahir antara perkawinan ikan dan hewan lain yang boleh dimakan, jadinya apa? Ikan sama kambing kawin, jadinya apa? Kambing. Artinya bangkainya najis gitu loh. Ikan kan bangkainya nggak najis. Kambing bangkainya kok kawin jadinya najis. Manusia yang lahir di perkawinan antara orang yang sembelihannya halal dan orang yang sembelihannya nggak halal, jadinya sembelihannya nggak halal. Hewan yang lahir antara hewan yang dapat dipakai untuk korban dan yang nggak dapat dipakai untuk korban, maka jadinya tidak boleh untuk korban. Seandainya terlahir manusia yang bernajis mukhaladhah berupa jantan atau wanita, dan manusia itu dalam kondisi pria wanita. Ada orang kawin sama anjing, jadinya ke orang. Hukumnya bagaimana? Keringetnya najis, ludahnya najis, dan nggak boleh dipotong. Kan nyembelih babi haram, nyembelih anjing juga haram. Lah boleh bersyariat nggak? Kalau orang itu berakal, orang itu bisa bicara, maka boleh bersyariat walaupun hukumnya najis. Terus ia boleh sholat, ia wajib sholat, ia boleh menjadi imam orang banyak karena tidak wajib baginya mengulang sholat. Dan ia boleh memasuki masjid dan bergaul dengan orang-orang yang ia tidak menajiskan mereka dengan sebab memegang dirinya disertai dengan kondisi basah. Ini apabila tidak najis. Maka dia tidak dapat menajiskan dengan sebab dirinya karena air yang sedikit. Terus kalau ada kambing kawin sama orang, hukumnya apa? Kambing. Terus dia bisa khutbah, bisa sholat, selesai khutbah sholat potong, boleh. Nah hukumnya hukum kambing. Ya, jadi hukumnya demikian. Kalau ada yang kawin sama yang lebih rendah, maka hukumnya jadi ikut yang lebih rendah. Adapun hewan yang terlahir antara dua manusia, maka hewan itu suci berdasarkan kesepakatan ulama walaupun keadaannya berbentuk anjing.
Berarti bentuknya anjing, tapi hasil dari dua anak orang manusia, ya manusia walaupun bentuknya anjing, ya dia manusia hitungannya gitu loh. Terus yang kedua, najis yang ringan, wal mukhaffafatu baulus sobi. Najis yang ringan contohnya apa? Kencingnya anak laki-laki yang kecil. Allazi lam yat'am, yang dia belum memakan ghairal labanin, selain susu. Berarti ini keluar dari ta'rif ini, yaitu perempuan. Terus banci juga keluar nih, tapi banci asli, bukan banci Kalibaru. Banci Kalibaru, banci asli itu kelaminnya 2 gitu loh, kelamin ganda. Yaitu mereka yang belum makan susu atau apapun sebagai asupannya. Dan wala farqa bainal labanil dhahirin wa najasin, dan enggak ada bedanya antara susu yang najis ataupun susu yang halal. Minumnya kok susu babi tiap hari, tetap aja kencingnya enggak najis. Cuman mulutnya harus disikat pakai tanah 7 kali itu loh. Pakai air, buat tanah, sikat mulutnya. Karena kan hukumnya najis. Terus termasuk susu, apa termasuk susu? Kata Syekh Syarqawi, keju dan mentega. Kok tiap hari makannya keju aja, kencingnya nggak najis. Ini anak laki-laki loh. Kalau perempuan dari mulai lahir najis, sudah nggak ada ceritanya tuh. Kalau laki-laki, bedanya apa Bib? Nggak ngerti gua. Bedanya kencingnya perempuan kenapa? Pokoknya kalau laki-laki nggak najis gitu aja. Tuh nggak usah. Babi najis kenapa, nggak usah tanya, udah nas gitu aja. Emang air liurnya beda, mau beda kayak nggak beda, nggak ngerti. Bisa nggak anjing itu nggak najis Bib? Ya beda saja, Allah yang bikin najis. Kayak anjingnya Ashabul Kahfi yang nggak najis. Kenapa? Diambil kenajisannya oleh Allah. Terus termasuk pula masuk susu adalah lemak dari air susu yang berbentuk seperti mentega. Apa itu? Langitnya itu loh. Kan susu kalau digodok ada apa? Itu dikumpulin jadi kayak lembek, kayak lemak kan? Itu halal sama, itu susu termasuknya gitu loh. Termasuk pula wadakhala fi aidan al-khatir bil musalasat, endapan susu. Yaitu susu yang di dalamnya mengandung rasa asin. Endapan susu itu ya susu yang digodok terus gitu kan. Nanti ada endapannya. Atau ampas susu yang dikeluarkan mentega dengan memasukkan air terus digodok, digerak-gerakin, nanti ada muncul ampasnya yang bersih jadi mentega, maka itu bagian juga dari susu. Terus yang ketiga, keju.
yang dibuat dari susu yang berampas, yang dimasak hingga airnya hilang. Itu dimasak sampai kental jadinya mentega. Itu juga termasuk bagian dari susu. Kalau anak itu makan itu terus, maka kencingnya tetap gak najis. Maka kalau ada anak laki-laki kok di tahnik, maka itu enggak termasuk kemudian dia memakan sesuatu selain susu. Kenapa? Karena enggak sampai mengenyangkannya. Kan tahnik cuma digosok ke kerongkongannya. Jadi enggak sampai termasuk sesuatu yang mengenyangkan dia. Dan bocah itu ukurannya, umurnya belum sampai 2 tahun. Atau 2 tahunnya ya lebih dikit lah, lebih sehari atau 2 hari nggak ada masalah. Maka perkataan Syekh Salim baulu sobi ini adalah menunjukkan pada batasan pertama yang enggak najis, yang kedua apa, yang mukhafafah, kencingnya anak laki-laki. Apa semua anak laki-laki? Enggak, anak laki-laki. Terus bocah laki-laki yang belum makan sesuatu. Jadi anak laki-laki yang belum makan sesuatu selain air susu ibunya, terus belum berusia 2 tahun. Itu termasuk najis mukhafafah. Nanti cara bersihnya gimana? Nanti belakangan ada tuh cara menghilangkan najis mughalladhah, najis mutawassithah, najis mukhafafah, nanti kita bahas. Terus yang ketiga, najis mutawassithah adalah selain yang 2 tadi semuanya mutawassithah gitu loh. Jadi najis apapun selain yang 2 tadi, anjing, babi dan keturunannya, anak kecil kencingnya yang belum 2 tahun, maka semuanya mutawassithah namanya. Jadi nggak ada najis lain lagi, nggak ada. Najis cuma 3 macam, mughalladhah, mukhafafah, selebihnya mutawassithah. Ini ulama bahas kalimat selainnya aja panjang bener. Sisanya atau selebihnya dari 2 itu, maka sebanyak apapun itu adalah mutawassithah. Ada berapa sih semuanya? Ada 20 macam najis. Artinya 20 barang gitu loh. Jenis barangnya ada 20. Yang pertama, baulun walau min tiflin, kencing walaupun dari seorang bayi. Kencing najis mutawassithah walaupun dari seorang bayi perempuan atau bayi laki-laki yang sudah makan pizza, maka hukumnya najis. Makan apapun selain air susu maknya, mau bubur, mau makan sereal, mau jengkol kayak, yang penting udah makan yang lain selain susu maknya, maka itu najis mutawassithah. Dan termasuk yang najis juga kerikil yang keluar dari kencingnya, kalau kerikil itu berasal dari air kencing.
Kencing batu tuh. Batunya dari mana itu? Dari pengerasan kencing, maka hukumnya najis. Kalau kamu makan batu kok keluar batunya, maka itu enggak termasuk batu yang najis, tapi batu yang terkena najis, cukup dicuci beres gitu loh. Jadi kalau batunya itu berasal dari air kencing, maka ya nggak bisa dicuci selamanya dia najis. Yang kedua, madhi. Apa itu madhi? Cairan yang berwarna kuning yang kental yang keluar umumnya ketika bergeloranya syahwat. Jadi kalau orang syahwat, sebelum mani itu keluar, akan keluar apa? Madhi. Untuk apa? Fungsinya apa? Membasmi kuman-kuman, racun-racun di jalan tempat akan keluarnya mani. Jadi mani itu keluarnya nanti harus dalam keadaan bersih, nggak tercampur sama bakteri hingga masuk ke dalam rahimnya perempuan dalam keadaan bersih. Karena waktu mau keluar mani, keluar dulu madhi. Maninya nggak najis, tapi madhinya najis. Keluar mani harus mandi, nggak usah dicuci. Keluar madhi harus dicuci bersih, nggak usah mandi, karena madhi itu hukumnya najis. Biasanya keluarnya ketika syahwat dan nggak terasa, atau basah gitu. Atau kamu sedang apa? Syahwat, atau ketika syahwat itu melemah. Dan madhi tidak keluar kecuali pada orang yang telah baligh. Walaupun itu perempuan, maka juga mengeluarkan madhi. Terus yang ketiga, wadi. Apa itu wadi? Cairannya putih kental. Kalau madhi kuning. Kalau madhi apa? Putih kental. Biasanya keluarnya ketika kita kecapean, angkat berat, kencing terus keluar tuh. Dan madhi ini bukan hanya pada orang yang baligh, siapa aja bisa keluar wadinya. Kalau madhi khusus yang sudah baligh. Kalau wadi siapa saja bisa keluar. Terus yang keempat, araus min ghaid, kotoran berupa tai atau selainnya walaupun dari ikan dan belalang. Kan ikan belalang kan suci, tapi tainya najis. Dan diperbolehkan menggoreng ikan dalam keadaan hidup, dan begitu juga boleh menelannya apabila keadaannya kecil. Kalau gede ya kebangetan lo telen. Hah? Ikan cere. Kalau mau nelen ikan boleh, jangan anak tikus lo telen. Ikan aja lo telen kecil-kecil gak apa-apa. Dan dimaafkan terhadap sesuatu yang berada di dalam ikan tersebut kalau kecil. Kan susah. Bisa ente bersihin kotorannya ikan teri beda lagi. Gimana mau bersihin dalamnya? Jadi kalau kecil ya itu boleh. Dan disunahkan, itu ikan ya boleh. Tapi kalau ikan itu dibawa sholat gimana? Teri masuk ke kantong kamu sholat, najis nggak? Najis. Kalau kamu makan nggak apa-apa. Kalau ke bawah sholat, najis, nggak boleh. Sekecil apapun nggak boleh dibawa sholat kotoran itu. Beda nih hukumnya memakan sama hukumnya membawa sholat.
Terus yang kelima, anjing. Walaupun yang dilatih untuk berburu atau yang semacamnya, maka dia termasuk najis. Ini yang najis mutawasitoh, bukan liurnya tapi yang lainnya, ada apa, kotorannya, itu termasuk najisnya najis mutawasitoh. Terus ada hikmah dari ulama. Di dalam anjing terdapat 10 perilaku yang terpuji, yang seyogyanya bagi orang mukmin tidak kosong dari perilaku yang 10 itu. Jadi kamu diminta mempunyai salah satu dari 10 sifatnya anjing. Jadi jangan lihat anjing yang jelek, ada sifat-sifat mulia yang Allah letakkan di dalam dirinya anjing. Apa yang pertama? Anjing senantiasa berkondisi lapar. Kalau makan nggak pernah kenyang. Artinya sewaktu-waktu dia ngejar apapun bersemangat dia. Coba anjing kekenyangan sampai gitu. Wah, ada maling. Dilihatin doang sama dia. Nggak ada anjing begitu, nggak ada. Anjing kalau makan secukupnya, hingga dia selalu siap untuk mengerjakan sesuatu. Ini juga bagian sifatnya orang soleh. Orang soleh itu kalau makan secukupnya, karena makannya hanya untuk modalnya ibadah. Dia nggak mau makan sampai kekenyangan sampai nggak bisa ibadah, nggak mau orang soleh itu. Orang soleh kok makan sampai lendean, jamaah talah begah, aku nggak ada gitu. Itu kita yang begitu kita. Orang soleh nggak ada. Jadi ini diambil diantaranya dari sifatnya anjing tuh. Yang kedua, anjing tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit. Pokoknya malam melek dah. Asal melek, merem dikit, malam lagi. Merem dikit, melek lagi. Dan ini termasuk berbagai sifatnya orang-orang yang suka tahajud. Mereka selalu tidurnya sedikit di malam hari, dilaksanakan untuk ibadah. Anjing kan jaga malam. Anjing kok tidur malam, lu jaga apa kata. Yang ketiga, jikalau diusir sehari sebanyak 1000 kali, maka anjing tidaklah bergeser dari pintu tuannya. Coba. Anjing itu kalau sudah mengabdi sama seseorang, mau diusir 1000 kali, ya di situ doang, nggak kemana-mana, nggak. Sama dengan sifatnya orang-orang alim. Orang alim itu ketika mereka merasa ngelakuin maksiat, ngelakuin kesalahan, maka dia nggak akan pernah pergi dari pintu rahmatnya Allah. Sujud, minta ampun, taubat, mau diapain, pokoknya di situ aja orang alim. Nggak terus, saya mau maksiat kabut kemana, nggak ada. Artinya mereka bersegera untuk taubat di hadapannya Allah ketika ngelakuin maksiat. Begitupun anjing nih. Ini termasuk tanda-tanda orang-orang yang berkeyakinan teguh. Mereka nggak akan bergeser dari pintu tuannya sampai nanti dibukain dan dimaafin. Mau tuannya marah kayak apa, di situ aja. Terus yang keempat,
apabila mati anjing nggak pernah ninggalin warisan. Ini mah nggak cuma anjing, ayam juga begini. Cuman ayam nggak punya sifat-sifat yang lain, maka diambil dari anjing. Ini termasuk tanda-tanda orang yang zuhud. Maka nggak pernah meninggalkan warisan, nggak pernah mikirin saya mau warisin apa, sekarang dikumpulin dulu untuk diwariskan. Itu bukan orang-orang yang zuhud. Yang kelima, anjing selalu merasa puas cukup dari bagian bumi dengan tempat terendah. Artinya kalau tuannya punya rumah, dia akan milih tempat yang paling di bawah untuk dia berada. Nggak pernah ada anjing kok tuan di atas dia minta sebelahnya, tuannya nggak ada. Anjing selalu cari tempat yang rendah di bawah untuk tempat dirinya. Maka ini termasuk tanda-tanda orang yang rela dengan takdirnya Allah. Maka ditakdirkan kayak apapun, orang mukmin selalu menerima. Nggak pernah mau memunculkan dirinya, saya di sono aja lah, saya begini aja lah, saya enggak. Orang-orang soleh menerima apa yang jadi bagian pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, anjing selalu memandang kepada setiap orang yang dia lihat, hingga orang tersebut melemparkan kepadanya sesuap makanan atau sekerat daging. Ini termasuk di antara akhlak-akhlaknya orang-orang yang miskin yang sangat butuh kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu memandang kepada Allah, mengharap ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, bahwasanya anjing jikalau diusir dan ditaburi debu kepadanya, maka anjing tidak akan marah dan tidak akan dendam. Ini termasuk di antara akhlaknya orang-orang yang jadi perindu-perindunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan, mereka nggak akan pernah murka, nggak pernah marah. Terus yang kedelapan, apabila anjing kalah dalam menguasai tempatnya, maka anjing akan meninggalkannya dan dia akan pergi ke tempat yang lain. Enggak manggil bala tentaranya, enggak, kita serbu, enggak ada. Kok tempat yang dia pakai dikuasai yang lain, dia pindah. Kenapa? Buminya Allah luas, enggak usah mikirin ngotot tetap di situ, enggak, cari tempat yang lain masih luas. Yang kesembilan, apabila dianugerahi kepadanya, yakni diberikan kepadanya sesuatu, sesuap makanan, maka ia akan memakannya dan dia akan bermalam untuk sesuap makanan tersebut. Artinya dia akan menjaga orang yang memberikan dia makanan, akan berterima kasih kepada orang yang memberikan dia makanan. Dan ini termasuk tanda-tandanya orang yang qanaah, hanya mengambil sedikit dari bagian yang diberikan. Yang ke-10, bahwasanya anjing apabila dia berpergian dari suatu negeri ke wilayah negeri yang lain, maka dia tidak akan membawa bekal. Nggak pernah membawa bekal. Cukup apa yang nanti di sana diserahkan kepada Allah. Kalau kita kan enggak, gembol macam-macam, bawa ini, bawa itu. Kenapa mikirin yang nanti gimana, ntar gimana? Maka bawa bekal yang macam anjing enggak. Cukup bawa dirinya sendiri, termasuk orang-orang yang begitu tawakalnya penuh kepada Allah.
Cuman ya ada juga sifat jeleknya anjing, ya jangan kamu lihat yang jeleknya, ini kita lihat yang baiknya. Kayak apa? Nggak bisa bedain mana maling mana tamu, itu anjing begitu repot. Maling ya dijegur, tamu ya dijegur, dia nggak tahu ini maling apa tamu, nggak ngerti anjing tuh. Ya itu ada di antara sifat-sifat yang harus kita ambil dari anjing. Terus najis yang berikutnya yang termasuk mutawasitoh, yang keenam adalah babi. Ini termasuk najis pula nih. Qala Allah Ta'ala innama harrama alaikumul maitatu wadamu ay al-masfuh walahmul hinzir ay aklahu. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai dan darah, yakni darah yang tertumpah, dan daging babi, yakni diharamkan memakannya. Dan dikhususkan daging untuk disebut dalam firman Allah karena sungguhnya daging adalah tujuan terpenting, sedangkan yang lain mengikuti kepadanya. Ini dagingnya nih. Kalau yang kemarin kan bicara apa, mughalladhah, bicara apa selainnya daging. Terus yang ketujuh, keturunan dari salah satu anjing dan babi hasil perkawinannya dengan hewan lain, karena mengikuti kedua hewan itu atau karena dimenangkan terhadapnya kenajisannya jika ia ditemukan sesuatu bentuk anjing atau babi. Kawin nama kucing, kawin nama yang lainnya, maka tetap hitungannya jadinya apa? Babi atau anjing. Asamin yang kedelapan adalah air mani hewan tadi. Air maninya hewan yang najis tadi, baik anak keturunannya ataupun anjing dan babi. Beda dengan air mani selain 3 hewan tersebut. Sama dengan hewan yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Maka kamu kan sering jual beli mani gajah kan jadinya kan. Oh, dasar lu, mah gajah kan nggak najis ini. Terus mau lu jual beliin gitu maksudnya. Yang ke-9, cairan bisul. Kamu tahu bisul nggak? Hukumnya apa cairannya? Maka cairan bisul itu najis apabila berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Kalau nggak ada baunya, maka sama dengan keringat. Jadi kalau nggak ada baunya, nggak ada perubahan, sama hukumnya dengan keringat. Ini pendapat umumnya ulama, beda dengan pendapat Ar-Rafi'i. Kata Imam Ar-Rafi'i, walaupun belum berubah tetap najis. Atau belum tercampur bisul itu dengan benda lain. Begitu pula tidak najis bengkak pada kulit yang mengandung air, nanah, dan semacamnya selama belum tercampur dengan sesuatu yang lain. Seperti tercampur dengan air mata atau ludah sekalipun jadinya najis. Kalau belum kecampur nggak najis.
Kamu kan suka apa itu? Melenting atau apa? Atau kebakar tuh, melepuh ada airnya, itu enggak najis kalau belum bau. Kalau bau hukumnya najis. Kemudian nanah yang bercampur dengan darah maka hukumnya najis. Kalau nanahnya doang, khilaf ulama, karena di kamar nanah itu darah yang berubah gitu loh. Ini nanah yang masih bercampur dengan darah hukumnya najis. Nanah doang. Nah, sungguhnya nanah adalah darah yang mengalami perubahan. Kalau dia bau hukumnya najis. Yang ke-12, alat isi alat pencernaan perut. Ya, ini sesungguhnya sesuatu yang berada di dalam alat pencernaan, yakni kulit. Apa isinya? Isinya pencernaan apa? Sus, anduk, apa lagi? Ada anduknya nggak? Hah? Namanya babat. Najis nggak babat? Kalau sudah dicuci, ya najis. Kalau sudah dibersihkan, hilangkan najisnya, hilangkan apa? Kotorannya, maka sudah nggak najis. Kalau yang di dalam babatnya itu najis. Terus limpa hati najis nggak? Enggak. Padahal di dalam situ dia kan, dekat-dekat situ. Termasuk pula bisa ular dan kalajengking dan hewan-hewan berbisa lainnya hukumnya najis. Dan sholat jadi batal sebab terkena sengatan ular, karena kena perkara yang najis. Dan tidak batal sholat terkena sengatan kalajengking. Kenapa? Karena kalajengking kalau ngeluarin bisanya langsung ke dalam. Kalau ular nyemprot, beda nih. Kalau kalajengking nancep langsung, kalau ular nyemprot. Terus yang ke-13 adalah sesuatu yang memabukkan. Hukumnya hukumnya najis. Kayak apa? Cairan berupa arak dan yang lainnya yang udah fermentasi, maka hukumnya najis. Dan terkecualikan dari cairan najis arak yang cair adalah hashisyah, ganja, atau marijuana, atau banju, maka dia tidak najis. Banju adalah pohon yang memiliki biji yang dapat membuat akal kacau, cubung, atau kalau di sono hero apa itu? Opium. Banju itu opium. Kalau di sini kecubung.
Itu tingkat kecil tuh opium kecubung mah. Kalau opium berbiji kan. Kalau lo makan berbusa. Bukan lagi berbusa langsung. Kalau kecubung kalau opium dikul kita. Sungguhnya kedua benda itu meskipun disertai dengan keharamannya untuk mengkonsumsi, dua benda itu suci, jadi nggak najis. Demikian pula haram dimakan namun suci adalah candu atau madat, minyak za'faron, ambar, buah pala. Yaitu buah yang berbentuk besar dan biasa dimakan. Dan sesuatu buah pala yang dijual di sisi semacam penjual minyak wangi. Maka pengkonsumsian yang banyak dari benda-benda itu hukumnya haram. Gak apa-apa. Karena penyebab keharamannya karena membahayakan akal. Nih. Jadi haramnya ketika menggoyangkan akal. Ketika enggak, ya enggak ada masalah. Namun diperbolehkan mengambil, mengkonsumsi sedikit darinya menurut kebiasaan. Ulama membatasi yang sedikit itu yang bagaimana? Sesuatu yang tidak memberi efek dan seyogyanya menyembunyikan tentang hal itu dari orang awam. Jadi nggak sampai dipamerkan. Dari guru kami Syekh Yusuf Al-Jawi pernah meminta fatwa kepada Mufti Syekh Muhammad Shaleh mengenai hukumnya menjual candu, membelinya, memakannya, menghisap asapnya, apakah semua itu halal atau haram? Dan apakah boleh memakan candu? Apakah candu itu najis atau suci? Maka sang mufti menjelaskan tentang hukum candu atau madat dengan ucapan beliau, diharamkan menggunakan candu atau madat apabila ada penggunaan darinya seukuran kadar yang membiuskan akal, yang membuat akal goyang, akalnya lalai, maka hukumnya haram apabila mengganggu kinerjanya akal. Kecuali apabila dirinya sangat didesak kebutuhan untuk sesuatu yang lain, kayak apa, medis. Kan sekarang lagi musim tuh. Usulan siapa? Usulan siapa? Wakil kepala negara mengusulkan penghalalan ganja untuk medis. Sama nih, kecuali kepepet untuk medis maka nggak ada masalah. Udah ketok palu duit MK nggak bisa. Dan menjualnya kepada orang yang menggunakannya menurut bentuk cara yang diharamkan adalah haram. Gimana menjualnya gimana? Kalau menjualnya kepada orang yang akan dipakai untuk yang haram, hukumnya haram. Oh, ini mau dijualnya mau dipakai untuk mabuk-mabukan, untuk menghilangkan akal, maka menjual kepada dia hukumnya haram. Membelinya untuk digunakan kepada yang haram, membelinya juga hukumnya haram. Namun secara fisik hukumnya benda itu suci.
Terus yang ke-14, benda yang keluar dari kantong perut, yakni muntahan, walaupun tanpa berubah warnanya. Makan nasi keluar nasi, minum air keluar, hukumnya najis. Dan jika keadaan benda yang keluar berupa biji-bijian yang bertekstur keras, dengan sekiranya seandainya ditanam itu bisa numbuh, maka biji itu mutanajis, terhitung biji yang terkena najis. Jadi cukup dicuci. Lalu jika keadaan biji itu dengan sekiranya ditanam tidak akan tumbuh, maka dia jadi benda yang najis. Adapun telur, hukumnya apa? Telur. Apabila hewan menelan telur lalu keluar lagi telur, maka jika keadaan telur itu sekiranya dieramkan dia bisa menetas, maka suci. Kalau dieramkan tidak menetas, maka dia najis. Beda sama telur yang keluar sendiri langsung, kan bukan hasil di makan telur, maksudnya memang keluar dari dalamnya. Terus gimana? Cukup dicuci. Adapun benda yang keluar dari dada atau tenggorokan seperti dahak, atau yang turun dari otak yaitu lendir, maka keduanya adalah suci. Begitu juga ingus, ludah yang terlepeh termasuk upil. Jangan lo mut-mut aja, lo mau halal upil makan. Dan bushok adalah air mulut, iler maksudnya, yang keluar dari mulut. Adapun selama masih ada di mulut, maka benda itu adalah ludah. Dan sama seperti ludah, di dalam kesuciannya juga ambar, jebet, dan keringat. Ini iler segala tuh. Begitu juga misik. Misik itu berasal dari hewan kijang yang masih hidup, walaupun hanya secara dugaan. Dan pernah ditanyai Mufti Syekh Muhammad Shaleh mengenai air yang keluar dari mulut yang sedang tidur, apakah dia najis atau tidak. Ya tergantung keluarnya dari mana. Beliau menjawab, seandainya tidak terbukti bahwa air itu dari kantong perut, maka dia tidak najis. Maka air itu suci. Dan jika terbukti keluar dari kantong perut, maka najis. Maka kalau ada orang tidur kok nggak pakai bantal, sampai dari perutnya keluar, hukumnya najis. Kalau pakai bantal, maka keluarnya dari atas, hukumnya nggak najis. Makanya di masjid tulisin nggak boleh tidur. Kenapa? Takutnya keluar najis. Karena tidurnya orang di masjid kan nggak bawa bantal kan, kecuali lo kasih bantal guling, monggo pak, aman tuh. Makanya siapin bantal di masjid kalau ada orang tidur. Terus yang ke-15 adalah susu hewan yang tidak dimakan selain manusia. Susu hewan yang tidak boleh dimakan selain manusia. Manusia susunya halal, seperti susu keledai betina yang mengalami perubahan di dalam tubuhnya, bentuknya seperti darah, maka hukumnya najis. Adapun susu hewan yang boleh dimakan dan manusia, maka keduanya suci. Susu gajah hukumnya apa?
najis, susu macan gitu. Najis. Iya, najis. Susu kuda liar tuh. Boleh, kuda kan belum dimakan. Hah? Keledai boleh dimakan. Ini keledainya kan bercampur darah susunya. Itu kan? Keledai dalam berbentuk seperti darah. Kalau enggak ya enggak. Terus yang ke-16 adalah bangkai. Selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Yang dimaksud dengan ikan, apa sih ikan itu? Ikan itu setiap hewan yang tidak bisa hidup di daratan. Semua yang nggak bisa hidup di daratan namanya ikan. Dari hewan laut, binatang laut, meskipun namanya bukan ikan, termasuk jenisnya ikan. Telah berkata dalam kitab Al-Imriti ini, dan setiap hewan yang berada di perairan berupa hewan yang hidup adalah dihalalkan, meskipun matinya mengambang atau mati dibunuh di dalamnya. Lalu jika hewan itu hidup di daratan juga, maka haramkanlah, seperti kepiting secara mutlak dan katak. Artinya ketika mereka bisa mencari makan di darat dan mencari makan di laut, maka hukumnya haram, gitu loh. Kalau di daratnya cuman bertahan hidup, lain lagi, kayak lele. Di darat bisa 2 jam, nggak mati, tetap halal. Karena dia di darat bukan mencari makan, gitu loh. Bukan hidup di darat, bukan. Beda sama katak. Kalau katak hidup di darat, bisa cari makan di darat, maka hukumnya haram. Kepiting bisa hidup di darat, cari makan di darat, maka hukumnya haram. Yang ke-17 adalah darah kecuali hati dan limpa. Maka kedua benda itu suci selama belum hancur menjadi seperti darah. Di hati, di hewan nih, limpanya hewan, kecuali darah hewan hukumnya najis. Kecuali air mani dan susu yang keduanya keluar berupa darah, ya najis. Telur yang belum membusuk, seumpama belum berkelayakan untuk tercipta seorang anak, maka telur itu suci kecuali udah ada apanya? Bibitnya di dalamnya, maka hukumnya najis. Apabila telur itu bercampur antara kuning dan putihnya, halal, suci, kecuali udah ada bibitnya, itu sudah ada mulai matanya udah ada, itu hukumnya najis, sudah bercampur dengan yang lainnya. Kemudian dalam kitab Al-Ubab dikatakan setiap ikan yang diasinkan dan belum dikeluarkan yang ada di perutnya maka hukumnya najis. Lo tahu gimana ikan laut ini?
bersihin apa enggak, udah kita husnudon, mudah-mudahan dibersihin. Tapi kalau ikan laut kan gede kan dia, beda sama teri. Kalau ikan laut kan bisa dibelek, dibersihin, di apa? Nah, terus dijemur kan? Lah itu. Termasuk diantaranya darah yang tersisa pada daging dan tulang. Akan tetapi jika daging itu dimasak dengan air, digodok, lalu air itu berubah warna sebab ada darahnya yang tersisa, maka sesungguhnya hal itu tidak berpengaruh. Ini pendapat ulama nih. Dan tidak ada perbedaan dalam masalah diantaranya air sebagai perkara yang mendatangi atau didatangi, atau disiram atau dijemplungin. Kecuali apabila dagingnya belum dicuci sebelum meletakkannya di dalam kuali. Seperti yang biasa dilakukan orang kayak daging kambing. Habis motong, langsung dimasak. Belum dicuci kok keluar lagi apa? Darahnya. Maka kata sebagian ulama najis. Lain halnya sudah dicuci bersih, masukin, digodok, keluar. Nah itu nggak ada masalah karena sudah dicuci luarnya. Sungguhnya syarat menghilangkan najis walaupun berupa najis yang dimaafkan adalah hilangnya sifat-sifat najis itu. Maka tidak boleh tidak meski untuk mencuci daging tersebut sebelum diletakkan dalam kuali hingga daging dapat bersih oleh pencucian tersebut. Demikian kata Syekh Khidir membeli faedah. Beda sama Syekh Atiyah mengukur bahwa dimaafkan darah yang berada di atas daging apabila daging itu belum bercampur dengan air. Potong, belek-belek, ambil dagingnya, kan ada darahnya tuh. Hukumnya gimana? Hukumnya apa? Suci. Dan jika tidak, jika telah bercampur dengan air, maka tidak dimaafkan. Sebagaimana terjadi di tempat-tempat penjualan daging hewan yang bukan domba. Adapun mengenai domba, maka tidak bercampur dengannya dengan air. Dan perincian hukum ini selain air yang dimasak. Adapun air yang dimasak seperti keluar dari daging suatu air dan selain air maka tidak berpengaruh. Sama saja keadaan itu sebagai perantara yang mendatangi atau yang didatangi. Maka perincian hukumnya adalah masalah darah yang tersisa di atas daging. Sungguhnya hal itu hanyalah pada kasus daging yang diletakkan di dalam kuali. Kalau masih di dagingnya itu nggak ada masalah. Yang masalah yang di kuali, dicuci dulu nggak gitu loh. Kalau kambing kan nggak dicuci orang, nggak enak dicuci dulu malah. Kan habis matang langsung disate, kan nggak dicuci kan? Langsung digodok. Maka ini untuk kambing jadi pengecualian. Pendapat yang aku dengarkan dari Syekh kami Al-Hanafi adalah sama dengan pendapatnya Syekh Khidir. Ini bentuk yang ke-17 yaitu darah yang tercampur di dalam daging. Jikalau bercampur air cukuran dengan darah, maka air cukuran itu tidak dimaafkan.
dengan dihubungkan dengan air pembersih kepala setelah menghilangkan rambut. Adapun air pertama yang rambut dibasahi dengan air itu untuk dicukur, maka air itu dimaafkan karena sulitnya mencukur rambut tanpa dibasahi rambutnya. Kalau dibotakin nih, kadang ada yang mengeluarkan darah, dikerok sampai keluar darah, kemudian disiram. Maka apabila air itu bercampur dengan darah, maka itu tidak dimaafkan. Terus yang ke-18, jiroh, sesuatu yang keluar dari onta. Kayak sapi lah, dimakan, ditelen, keluarin lagi, hukumnya apa? Najis, kecuali dimakan doang. Kayak sapi itu dilepehin, maka belum najis. Kalau sudah masuk, keluarin lagi, dimakan lagi, hukumnya najis. Ini seperti yang dikerjakan onta atau yang lainnya. Yang ke-19 adalah cairan karena melepuh, yaitu gelembung-gelembung yang memiliki bau, dan jika tidak bau maka suci, seperti pendapat Syekh Romli. Yang ke-20 adalah asap dari benda najis, yang yaitu perkara yang terpisah dari najis melalui perantara api. Burung dara mati lo bakar, hukumnya apa? Najis. Asapnya najis. Terus ayam mati lo bakar, hukumnya najis. Tikus mati lo bakar, hukumnya apa? Najis. Bipang, hukumnya apa? Nanti kita bicarakan tuh status najisnya bagaimana nanti. Ya, kalau dia terbakar, lalu ente lewat mau ke masjid, kena asapnya, gimana hukumnya gitu. Dan juga uap benda najis, yaitu kepulan yang bening yang berupa asap. Dan tidak ada perbedaan di dalam masalah itu antara yang terpisah berasal dari benda najis atau dari kotoran hewan, dibakar ya sama. Atau kayu bakar yang menjadi benda najis dengan sebab kencing umpamanya. Ada kayu dikencingin, bakar, hukumnya juga asapnya najis. Terus yang berikutnya, bahwasanya ketahuilah kondisi basah atau lembab pada vagina terbagi menjadi 3. Ini udah kawin semua ya belum? Jadi apem itu kalau basah itu ada 3 hukum. Basahnya macam-macam. Yang pertama, suci dengan pasti, yaitu cairan basah yang keluar dari seputar bagian apem yang tampak terlihat dari wanita ketika dia sedang duduk di atas kedua kakinya atau jengking nongkrong. Cairan basah yang keluar, yang ada di bagian luar. Yang kedua, suci menurut pendapat yang sahih, yaitu cairan basah yang ada pada seputar apem yang sampai kepada zakar bersenggama. Jika sudah dimasukin sebagian luarnya
seputar apemnya, maka itu masih termasuk suci menurut sebagian ulama. Artinya bukan termasuk madhi, bukan termasuk wadi, tapi keringet gitu loh. Yang ketiga najis sesuatu yang berada di belakang kedua bagian apem tersebut. Berarti sudah di dalamnya nih. Akan tetapi tiga bagian ini pada apem manusia saja, bukan hewan. Karena sungguhnya hewan tidak memiliki kecuali hanya satu lubang untuk kencing dan kawin. Jadi ada tiga macam cairan yang ada pada apem. Dua termasuk suci, yang satu menjadi najis. Ini cairannya selain apa? Madhi sama wadi. Terus ari-ari yang keluar bersama anak bayi adalah suci. Hal itu jelas dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sibramusli. Faedah al-futuhat, kotoran tubuh dari Nabi adalah suci. Ini faedah yang lain nih. Dan begitu pula nabi-nabi yang lainnya, karena mulia kedudukan mereka. Jadi nggak ada yang najis dari dirinya Nabi. Menyertai hal itu maka diperbolehkan beristinja dengan menggunakan fudulat Nabi apabila didapati syarat-syarat batu padanya. Menurut pendapat yang muktamad, berbeda dengan air kencing, maka tidak dapat dipakai untuk wudhu walaupun tidak najis. Dan tidak diperbolehkan memakan al-futuhat Nabi, kotoran yang keluar dari badannya Nabi dimakan nggak boleh, walaupun itu nggak najis, kecuali apabila keadaan itu untuk mencari keberkahan. Dan diperbolehkan menginjaknya dengan kaki, dan tidak ada perbedaan antara keadaannya pada zaman Nabi atau zaman setelahnya. Sungguh telah terjadi pada seorang penasehat pernah menuturkan sifat-sifat Nabi, maka di antara jumlah itu adalah hal-hal yang dikatakan oleh orang yang dinasehatinya adalah sungguhnya kencing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik dibandingkan sholat kalian. Maka telah berkata Syekh Mudabbihi, keterangan tersebut sahih dan benar, dan diperkuat argumentasinya dengan beberapa fakta. Di antaranya yaitu penasehat ini berkemungkinan bahwasannya ia tergolong orang-orang yang terbuka hatinya, kasyaf, dan Allah memperlihatkan kepada beliau mengenai sikap riya dalam sholat mereka. Atau dikatakan oleh suatu pendapat, sungguhnya kencing Nabi SAW dapat dicari kesembuhan suatu penyakit dengannya, maka kencing Nabi adalah sesuatu yang bermanfaat, sementara sholat mereka tidak dapat dipastikan diterima. Di kencing Nabi lebih baik dari sholat kalian. Kenapa? Yang ini jelas baik, yang ono belum tentu baik. Ini macam-macamnya najis ada 3: mughaladah, mukhafafah, dan mutawassithah. Insyaallah kita sambung bang berikutnya mengenai penjelasan penghilangan najis insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna ala ladha ashrafna fatub taksili kulli hauba wastur lana wa aminih wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal iril hilani wa kulli di au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa yudan mannan bil mustafa rasulin bi kulli suli salla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.